FGB men, Be strong, the Lord. be strong in the Lord, FGB FGB men. Ini kesaksian luar biasa sampai masih pingin dengar sebenarnya. Ya. Sebagai members di Tomang Chapter, ya saya rasanya aman aja duduk di belakang. Tapi Pak Tony saya bilang, Pak Lodi nanti bersaksi ya. Saya tanya bersaksi mengenai apa? Iya kegiatan sehari-hari katanya. Terutama mengenai panti asuhan. Ya. Karena ada hubungannya juga dengan komunitas kita ya di Tomang Chapter. Tapi saya ingin untuk cerita sedikit, sharing sedikit mengenai latar belakang. Bisa ditampilkan Galatia 2 ayat 7-9. Galatia 2, 7-9. Karena ini merupakan seperti pernyataan dari Tuhan ya untuk saya bisa maju. Karena terus terang aja setelah saya bertobat sekitar sekitar tahun 70-an, saya masih 17 tahun jadi nggak ada keinginan mau jadi hamba Tuhan, jadi dorong-dorong terus. Kalau begitu kan berarti harus ada dasarnya gitu ya, paling tidak baca Alkitab. Saya nggak usah baca ya. Yang jelas ini salah satu peneguhan mengapa saya mau melangkah untuk memberitakan ya firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa ada pertemuan antara Paulus dan juga Petrus. Dan akhirnya mereka bersetuju untuk bisa ikut jalur masing-masing. Ada yang ke Gentiles, orang kafir, ada juga yang ke kalangan Yahudi atau intern. Tapi satu hal yang dikatakan di situ ayat yang ke-9, akhirnya mereka bersetuju untuk apa? Pergi, tapi jangan lupa satu hal. Di situ dikatakan pergi kepada orang-orang tidak bersunat atau orang kafir dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ayat yang ke-10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ya. Dan saya lihat ini merupakan DNA kita juga di Tomang Chapter ya. Mengingat orang-orang miskin, makanya ada pelayanan penjara dan lain-lain. Nah ini salah satu ayat yang mendorong saya. Kalau toh kita dipakai oleh Tuhan hanya untuk nyapu-nyapu nggak masalah. Tapi yang penting dekat sama orang miskin. Makanya pelayanan saya itu kebanyakan di kolong-kolong jembatan, di pemukiman kumuh dan lain-lain. Tapi karena saya hidup di dalam era yang sama sekali nggak seperti sekarang. Sekarang gereja banyak sekali saudara. Waktu saya mulai ngikut Tuhan, paling GPIB atau gereja di mana papi saya, Gemim. Pantekosta belum, Petamburannya belum, masih tahun 70, 75, 76, 77. Sekarang gereja seperti supermarket, kita tinggal mau pilih yang mana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sangat beruntung. Pada waktu saya itu susah. Akhirnya saya ketemu lagi penginjil-penginjil ngajak saya untuk menginjil. Tapi karena ayat ini saya terus mau kepada orang miskin. Tapi satu saat, ini peneguhan kedua, pada waktu saya kuliah, waktu saya di Hong Kong selama setahun, belajar Alkitab, smuggling Bible gitu ya. Di waktu Tiananmen itu saya di sana, ya tahun 79. Dan saya bergabung dengan satu lembaga namanya Youth Mission, yang lagi mengembangkan satu yayasan yang namanya Mother's Choice. Kalau dari China daratan waktu itu masih sepeda kan, langsung smuggling ya. Kemudian orang-orang itu pada nyebrang. Saya juga sering ditangkap kalau saya lagi nyebrang ke China. Dan saya lihat teman-teman saya mengembangkan pelayanan namanya Mother's Choice. Orang-orang yang gagal aborsi kita tampung. Sementara kita melayani orang-orang Vietnam waktu itu pengungsi. Nah itu peneguhan kedua. Berarti ada tujuan jangka panjang buat hidup saya. Dan ketiga, pada waktu Olimpiade Barcelona, ada mungkin bapak-bapak di sini yang pergi ya, anak-anak, King Seed namanya. Nah saya teruskan ke Afrika untuk kuliah waktu itu. Saya melayani pengungsi di sana itu, orang-orang Ethiopia, di Kenya, dan saya belajar banyak di situ. Beberapa bulan saya di situ. Akhirnya pada waktu itu saya mulai menulis seperti bisnis plan begitu ya, untuk mulai komunitas di Indonesia. Nah itu lahirnya panti asuhan saudara. Sebelumnya saya dirikan panti asuhan, serahkan ke gereja.
Tapi kali ini enggak. Dan kebanyakan di lingkungan apa? Full gospel, saudara, yang membantu. Ini ada saksinya, Pak Alex. Jadi waktu masih dua chapter di Indonesia, saya sudah ikut di Hotel HI. Bareng sama Pak Madelo, ini Pak Alex ada. Ya, Pak Talasian Turi, Pak Lukas Salim, dan lain-lain. Tapi kemudian saya menanggapi, waktu itu saya sudah pegawai negeri, saya tinggalin, saya mulai nginjil. Ya, mulai pergi ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, ke Afrika, kemana-mana. Selama 25 tahun. Akhirnya sebagai National Director YWAM, saya pikir saya masuk gereja mana. Waktu saya balik, sudah banyak gereja di sini, akhir tahun 80-an, 90-an. Kaget saya. Akhirnya saya harus ke Amerika, saudara, untuk bisa masuk gereja. Dan lucunya, bukan lucunya, yang luar biasanya, apa yang saya rintis itu jalan terus, saudara. Sampai saya sudah ada 500 full time staff seluruh Indonesia, akhirnya saya bilang sudah cukup. Saya kembali ke lingkungan saya, pelayanan di antara orang miskin. Istri saya sudah mengembangkan panti asuhan. Dan sekarang panti asuhan itu sudah berkembang, mungkin sudah 30-an, multiplikasi terus. Dan saya lihat itu karena ada dasarnya untuk mentaati Tuhan. Jadi saya lihat luar biasa cara Tuhan, padahal saya nggak pernah mimpi jadi hamba Tuhan. Jadi members biasa aja. Nah, tantangannya tidak sedikit gitu ya. Tapi selama kita mentaati Tuhan, saya percaya Tuhan akan genapi semua kebutuhan. Saya nggak pernah juga ngajukan proposal. Kok selama 30 tahun kok mujizat terjadi terus. Pada satu saat ada kebakaran, saudara. Langsung ada 5 grup yang mau bantu untuk bangun. Saya nggak usah sebutkan namanya itu. Ya. Tapi oleh karena kehadiran kita ya Tomang Chapter, ini Pak Heriadi di sini, kemudian Pak Bedi, ini ada juga Pak Agus Manta, ini ya kita semua. Akhirnya saya milih jalan itu, buat panitia lokal, ada yang sepeda motor dan lain-lain, kita buat hidroponik, kolam, ajarin anak-anak. Dari situ terkumpul akhirnya, puji Tuhan, hanya dalam waktu 2 minggu, itu bangunan itu udah berdiri tanpa dari grup besar yang sudah kirim kontraktor untuk bisa bangun itu. Dan saya lihat ini cara Tuhan, saudara. Ya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini tetap jalan. Ya, karena ini waktunya ya. Nah, satu hal yang saya ingin sharing ya, di tempat saya sekarang ini sekitar 90 anak ya. Ada anak-anak dan kebagian besar di luar nikah kan, jadi mereka nggak punya orang tua. Setelah melahirkan kabur, jadi masih bayi sudah sama saya kalau saya pulang rumah. Ya. Ini yang paling sulit, saudara, karena mereka punya kebutuhan khusus. Kalau dengan anak saya dibiarin tidur di mana aja oke. Atau cucu, saya pun sudah punya 6 cucu, ya dekat sekali. Tapi anak-anak yang di luar nikah, yang lahir di lingkungan panti itu mereka nggak mau pisah dengan saya. Ini yang menjadi masalah saya, saudara. Nah, saya ingin saksi satu anak sebelum saya akhiri. Dia masih bayi, sudah sama saya dengan istri. Kecuali kalau udah 3 tahun jelasin di mana latar belakang supaya dia bisa pindah ke asrama, keluar dari ruangan saya. Tapi saudara tahu nggak? Susah sekali, karena apa? Dia hanya tahu saya bapaknya. Bahkan cucu saya kalau dekat-dekat dia tendang. Ya, tapi kan kita nggak bisa salahin, saudara. Dia punya kebutuhan khusus. Ya, apa yang saya lakukan? Saya bawa dia di dalam ruangan, kasih balon, dia main kan. Lama-lama geser-geser sampai di halaman di parkiran, dia main dengan anak-anak. Ya. Dan saya yakin demikian juga hati Bapa Surgawi ya, buat kita semua. Amin. Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan selama kita untuk kemuliaan Tuhan dan kemudian mulai mempersiapkan generasi yang baru. Nah, ini masalah kita ke depan kan. Ya. Kita menginginkan supaya ada regenerasi dan lain-lain. Dan seringkali kalau saya di belakang berdoa dan mensyukuri bapak-bapak ini yang luar biasa. yang benar-benar punya dampak, dan saya dan percaya ini merupakan alat dari Tuhan untuk terus-menerus kita bisa melihat ya
Apalagi agenda tahun ini kan level up ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Selama kita betul-betul mengandalkan Tuhan, apapun yang menjadi agenda Tuhan buat kita, semua akan terjadi. FVP men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FVP men. Terima kasih.